segini dulu dah. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada lafaz la ilaha illallah terkandung 12 huruf. La ilaha illallah sebagai afdhalul dzikri ada 12 huruf yang mengisyaratkan ada 12 hal penting pada la ilaha illallah yang harus dimunculkan. 6 aspek lahir, 6 aspek batin. Kemarin sudah kita singgung satu dari aspek batin, yaitu tawakal. Pertemuan ini pembedahan kita tentang tafwid. Apa itu tafwid dan bagaimana supaya tafwid itu bisa menjadi karakter kita? Saudara sekalian, seorang hamba Allah yang telah ma'rifat, yang telah mengenal Allah dengan hakikatul ma'rifat, dengan sebenar-benarnya ma'rifat, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali asma-asma Allah, maka ketika dia sudah mengenal betul tentang Allah, akan mendatangkan pengenalannya itu cahaya pada kalbunya, satu kepercayaan habis penuh totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul sifat namanya sifat tafwid. Namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan diri sama Allah. Apa sih tafwid itu, saudara? Tafwid itu adalah dalam hati seorang hamba tidak memusingkan masa depan dengan berlebihan. Tafwid itu tidak memusingkan hari esok, masa depan dengan berlebihan, sehingga menyerahkan segala upayanya kepada Allah dalam menggapai impian hidupnya. Ini tafwid. Dan tafwid mendatangkan ketenangan. Tafwid itu mendatangkan kebahagiaan. Tafwid itu mendatangkan ketentraman hidup. Tafwid itu mendatangkan keberlimpahan kesehatan, asal kita memiliki sifat namanya tafwid. Sehingga tafwid ini memberikan kesadaran di dalam diri orang bahwa dia benar-benar di alam dunia ini sebagai tamu, dan Tuhan adalah tuan rumah. Yang namanya tamu jangan memusingkan,
makanan yang ada di pesta itu, biarkan itu tugas daripada tuan rumah. Maka Anda datang aja pada pesta itu dengan tidak banyak beban. Kenapa? Karena sudah menyerahkan segalanya pada tuan rumah. Karena itu kata Syekh Nawawi, tafwid adalah huwa taslimu lillah fi jami'i umuri. Tafwid itu menyerahkan secara totalitas kepada Allah pada segala urusannya, sehingga tidak memusingkan urusan masa depan dengan berlebihan, karena dia menyerahkan segalanya kepada Allah dalam segala impian hidupnya. Biar gampang, saya harus nerangin yang gampang. Tahu orang gila nggak? Hah? Tahu orang gila nggak? Saya nggak nyuruh sama jamaah takwa jadi orang gila, enggak begitu, enggak. Meski rumah sakit di Grogol udah ditambah kamar, persiapan untuk sesudah 14 Februari. Gimana saudara? Begitu. Tapi saudara, nih kita mau ngambil ibrah untuk tafwid. Sebelum tafwid yang paling tingginya, orang gila itu menurut saya orang yang bahagia. Hidupnya tiada beban. Tidur di mana aja jadi. Nih biar dipikir nih. Tidur di mana aja jadi. Enggak perlu rumah mewah bertingkat 4, 5, 6 emperan jadi. Yang penting istirahat. Orang gila. Tuh begitu. Makan dilihat. Apa aja dimakan, kadang dari tong sampah. Sisa makanan orang. Tapi dia yakin yang ngasih sehat Allah, maka biar makan kayak begitu, nggak pala pilih makanan. Lihat kopi, ini asam lambung. Lihat emping, ini asam urat. Lihat apa lagi ya? Sate kambing, darah tinggi, duren. Udah nggak boleh sama dokter. Dokter, darah tinggi. Lihat orang gila. Itu dia bebas. Orang gila. Hatta di zaman corona belum pernah tuh kita dengar dalam berita orang gila terpapar corona. Enggak. Dia dijailin orang, enggak balas. Dia dibully, senyum aja. Dibully, senyum aja. Kenapa? Udah pasrahin aja sama Allah. Orang gila, karena dia tafwid sama Allah. Orang gila, kantor nggak punya, ya Allah perusahaan nggak ada. Orang gila, tapi hidupnya tenang. Hidupnya, kudunya yang punya akal ini nih, yang lebih tenang. Sebab saudara, orang gila sama yang orang berakal tinggian mana? Saya nggak percaya. Yang punya akal ini stres mulu. Hidup banyak beban. Begitu. Bisa garuk-garuk nggak gatel. Gitu. Ini yang katanya punya akal. Kayaknya tinggian orang gila. Betapa dia nerima hidupnya. Nerima orang gila. Senyum mulu. Senyum. Kalau kita mukanya asem banget,
Ngelihat muka kita aja orang minggir. Begitu orang. Itu kita, saudara. Kenapa? Orang gila ada taslim lillah fi jami'i umuri. Orang gila itu menyerahkan totalitas kepada Allah segala urusannya. Jadi orang gila tenang. Enggak pakai hand sanitizer, enggak pakai masker. Maren-maren. Tapi orang gila tenang. Kenapa? Karena ada tafwid. Dan saya tidak menyuruh antum semua biar gila dulu baru tenang. Enggak. Saya pengen antum punya akal. Harus lebih tenang daripada orang gila. Coba dong dilamunin orang gila. Enak. Hidup ada beban. Pakaian kadang seadanya. Kita mau kondangan aja milih-milih. Tengah jam. Apalagi bini bapak-bapak nih. Bisa sejam lebih. Begitu. Ini sebetulnya yang gila mana? Yang waras mana? Kaya-kayanya. Ada orang nampak gila dalam mata kita. Sebetulnya dia waras. Dan ada orang kaya-kayanya orang waras. Sebetulnya gila kayaknya. Begitu. Dia bingung mikirin hidup. Gimana hari esok? Gimana ini? Kenapa? Terlalu banyak nafsu mempengaruhi dirinya. Seakan-akan enggak ada Tuhan yang ngopenin dia. Orang gila, ada Tuhan yang ngopenin saya. Kata orang gila. Maka orang gila hidupnya tenang. Enggak ada beban. Bagaimana esok makan? Aduh, kayak kagak ada Tuhan aja. Kata orang gila. Jadi tenang aja hidup. Enggak begitu pusing. Karena kita ini banyak. Ada nafsu memandang tetangga. Ada ngiri. Ada dengki. Ini yang jadi penyakit. Coba dibebaskan. Ada sombong. Jadi penyakit. Orang gila enggak. Dia yakin ada yang ngurusi. Dan ini dinyatakan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Beliau bilang begini. Arih nafsaka anit tadbir. Fama qoma bihi ghairuka anka. La takum anta li nafsik. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, tenangkan jiwamu. Jiwamu tenangin. Istirahatin. Jangan dibebani oleh perkara-perkara yang ke depan yang belum pasti. Obsesimu turunin. Turunin. Tenangkan jiwamu. Daripada mengatur-ngatur kehidupan. Emang apa? Fama qoma bihi ghairuka anka. Yang diurus oleh Tuhan, kau tak perlu campur. Ikut mengurusnya. Bukankah kau punya Tuhan? Al-Wakil. Serahin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca di salat Isya 100. Biar Allah berikan ketenteraman dalam diri kita. Jangan stres. Lihat orang gila. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang hidupnya. Enggak stres. Nerimo. Baju apa adanya. Makan apa adanya. Tidur jadi. Tenang. Karena tidak ada beban. Jarang sakit. Kalau kita makanan pala pilih. Pengennya restoran. Bintangnya bukan 2, bintang 7.
Gitu, bintang 5 kita restorannya. Gitu. Tapi penyakit juga bintang 5. Begitu. Penyakit mulu kita. Kenapa? Karena terlalu banyak ngurusi yang bukan tugas kita. Yang kagak mengomentari hal yang tidak perlu untuk dikomentari. Memikirkan sesuatu yang sudah dipikirin oleh Tuhan kita dari perut. Bagaimana kita makan udah diopenin. Sampai kita lahir, sampai niari, coba dong dipikirin sama kita. Dulu waktu kita lahir, siapa yang ngaji ini? Yang dulu waktu lahirnya bawa duit segepok, ada enggak? Kagak ada. Yang ngebawa duit barang 1.000, bawa pakaian kagak ada. Tapi coba hitung, sampai nih malam, udah berapa itu makanan yang udah kita terima dari Allah? Udah berapa tuh baju dari kecil sampai nih hari? Bukankah kita harus banyak syukur? Kita ragu aja masih diopenin nama Tuhan. Apalagi kita pasrah kepadanya dalam segala urusan kita. Lihat Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku pada Allah. Udah kita karyawan mah kerja aja yang maksimal. Bos juga nggak tidur memperhatikan karyawan yang rajin sama yang agak rajin, dibedain. Bos lah, kita karyawan Tuhan, Allah bakal bedain kalau kita benar mengabdi sama Allah dengan serius, sama selagu-lagunya beda. Tafwid saja, karena ini adalah hal yang menenangkan. Dan kita tidak mengharap antum kudu gila, tapi akhlak orang gila bagus untuk kita akses, karena mereka tidak begitu banyak memusingkan masa depan. Apa yang ada dia ambil, dia makan, bersyukur. Keluarlah dari rumah kita, tengok masih banyak yang lebih susah dari kita, biar muncul rasa syukur sama Allah. Bukankah Tuhan openin kita? Pendidikan kita nggak setinggi-tinggi mereka-mereka sampai S2, S3, S4, S bonbon. Begitu. Kita nggak kayak gitu-gitu amat, tapi hidup kita enak. Mau ngapain lagi kita? Mau banyakin ngeluh, aduh dia tidak paham. Ada Allah. Tenangkan jiwa kita, tenangin. Lihat orang gila, ya Allah. Tenang banget lihat orang gila. Dia dikit senyum, disorakin sama orang, senyum, enggak marah. Orang gila senyum. Kenapa? Yang berhak marah, yang nyiptain saya. Begitu. Kata yang gila, Allah, saya adalah makhluknya. Biarkan dia yang marah. Kita nggak perlu banyak marah. Orang gila, maka begitu tenang hidupnya orang gila. Taslim lillah. Sehingga saudara, kata Syekh Nawawi, wa huwa a'la minat tawakkul. Taslim tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Kenapa lebih tinggi dari tawakal? Sebab tawakal itu sesudah kita mengerahkan potensi kita. Kemarin kita udah bedah tentang tawakal. Tawakal itu tidak menghilangkan kerja. Tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar. Tapi tafwid di atas itu. Dia pikir saya adalah hamba Allah, saya ngabdi sama Allah, udah ibadah ya, masih kagak diopenin sama Allah. Ini berat, nggak bisa kita kelasnya kalau tidak lulus pada tawakal. Sebab ini lebih tinggi. Bila tawakal itu SMP, ini SMA. Jadi nggak bisa ini SMA kalau nggak ada SMP, begitu. Bila tawakal itu S1, maka tafwid S2, begitu saudara. Ini lebih tinggi.
Tafwid, udah kerja aja sama Tuhan. Ibadah jangan ditinggal. Ibadah, lihat kakek nenek kita kerja, camik, ya Allah, bisa gedein kita. Masa kita yang sarjana bingung karena terlalu banyak isi otak ini. Bagaimana hari esok? Bagaimana ini? Tetangga sudah kebangun rumah, tetangga udah kebeli mobil, jadi puyeng dia hidupnya karena banyak ini. Mengapa ini penuh di otak kita? Karena terlalu banyak mengapa ini yang jadi stres, ketakutan dalam mengisi kehidupan. Lihat orang gila, nyantai, nggak ada ketakutan. Kenapa? Ada Tuhan. Famaqoma bihi ghairuka anka la taqum anta nafsik. Yang udah diurusin Tuhan, udahlah. Anda ini tamu. Ada tuan rumah. Tuan rumah akan openin tamu. Tuan rumah. Allah udah bilang lewat lidah nabinya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa beriman sama Allah, sama hari kemudian, muliakan tamunya. Masa Allah nyuruh kita lewat lidah nabinya menghormati tamu? Kita di dunia sebagai tamu, masa enggak dihormati sama Allah? Ono lihat orang non muslim aja yang kagak nyembah Allah, diopenin sama Allah. Masa kita yang nyembah Allah bingung? Ini karena kita kurang tafwid sama Allah. Dan saudara, yang paling tinggi kalau ngomongin tafwid bukan orang gila. Yang tertingginya tafwid ini adalah orang mati. Artinya, posisikan kita di hadapan Allah kayak mayit. Mayit enggak pernah bingung, siapa yang mandiin saya? Udah urusan orang hidup. Siapa yang nguburin saya? Urusan hidup. Siapa yang makein baju saya? Jangan bingung. Anda tangan gak bisa gerak, ada yang ngurusin. Orang mati. Jadikan nafsu Anda mati di hadapan Tuhan yang hidup. Biarkan Tuhan opening itu semua. Opening. Tuhan udah suruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepadaku. Kita ngabdi sama Allah. Enggak stres amat. Begitu. Kalau kita betul-betul mengabdi sama Allah. Jadi enak hidup. Begitu. Jangan sampai antara mulut dan kenyataan beda. Gua enggak gila jabatan. Gua nyari kekuasaan. Ono jadi menteri. Begitu. Begitu. Ngomong tuh yang lempeng aja. Begitu. Jangan dicatat. Ente main catat aja. Begitu. Ono nyalon lagi. Enggak kapok-kapoknya itu mau ngapain? Jadi tafwid ini indah saudara, indah tafwid. Biar tenang. Yang stres itu kita pengen buru-buru belum waktunya. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang minta buru-buru sebelum waktunya, imbasnya akan gak dapat apa-apa. Jadi jangan kita buru-buru. Tiba waktunya bakal kita punya. Yang orang punya suatu saat kita, yang orang punya suatu saat kita punya. Tunggu aja waktunya. Kalau belum waktunya susah saudara. Kalaulah ada orang mau beli sama dagangan kita lalu nggak jadi, yakini itu bukan bagian kita. Jadi kita nggak puyeng. Ada orang nawar-nawar nggak jadi, nggak apa-apa.
Bukan rezeki kita. Paling tidak dia tahu kita punya barang anu, suatu saat dia nyari barang bakal balik sama kita. Lihat tuh orang milih-milih tuh ibu-ibu di Tanah Abang tuh. Ya Allah, dari blok A sampai lakinya duduk tidur, duduk tidur. Kalau sholat, ya Allah, dapat banyak banget tuh laki. Duduk aja di parkiran, ditelepon lagi tuh bininya. Udah, baru blok A bang, belum blok B. Coba. Padahal belinya pas sudah sore ke toko yang tadi datang. Itu banyak kayak begitu. Kenapa? Banyak nafsu, capek. Coba lihat tuh. Orang yang dagang, beli belanja banyak, gula 3 kintal, kecap 5 box, karena udah tercatat ke pasar 5 menit jadi. Kadang nggak ke pasar, tinggal telepon doang, bang kirim gula, nggak kemana-mana, dia jadi cerdas. Nggak kayak kita yang nggak ada tujuan, pergi tuh ke mall, muter-muter doang, nggak ada yang dibeli karena nggak ada tujuan. Ini nafsu namanya, nafsu. Mau ngapain? Hidup kayak begitu. Hidup bahagia, biar kata di rumah saja. Enggak perlu keluar ke sana kemari, asal jiwanya bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada jiwa yang tenang. Jiwa yang ada tafwid pada jiwa itu. Menyerah kepada Allah. Siapa kita? Enggak tahu masa depan. Besok hidup apa kagak kita kagak tahu. Lalu mau kita pusingin. Yang udah pusingin yang jelas-jelas aja tuh mati. Udah pasti kita bakal mati. Kuburan kita sempit apa luas? Tuh pikirin tuh. Begitu. Gitu. Kalau di dunia mah susah, masih ada teman yang nolongin. Dikubur nih, siapa ini? Itu tuh yang udah pasti. Jangan banyak mikirnya kagak pasti. Begitu, tuh yang udah pasti aja tuh, mati. Begitu. Jangan sampai ada macan maranin kita dengan gigi yang luar biasa, mulut yang nganga. Kita masih asik mikirin laler yang ada di hidung kita. Nyantai aja. Macan marahin nyantai aja. Orang gila. Ono mungkar nakir siap bawa palu yang diangkat orang sedunia, kakak kuat kata Rasulullah, akan dipukulkan di badan kita kalau nggak ibadah. Mau nyantai-nyantai, memikirkan sesuatu yang kalau kita mati nggak ada yang kita bawa, nggak ada kain kafan yang dikasih kantong, nggak ada. Jadi ibadah yang kudu maksimal, mantepin kita sama Allah, tafwid. Jadilah kita mayat di hadapan Allah. Jadi Allah itu kayak tukang mandiin, biar gampang aja. Amil. Allah itu amil. Amil namanya ya. Nah, Allah amil. Biar kita paham, bukan menyamakan Allah dengan amil, biar gampang kita ngerti. Kita mayit berarti. Udah tenang aja mayit, ntar digotong sama amil, dimandiin, disabunin. Ada yang ngurusin. Maka orang mati itu diem baik. Ada nggak yang mati ngamuk-ngamuk? Nggak ada. Kenapa? Udah serahin aja sama amil. Bila kita kayak begitu tuh, tinggi derajat kita, tinggi derajat kita. Andai kita jadi anak, baba kita hidupnya di masjid mulu, mainnya rumah masjid, jangan marah. Justru dia telah tafwid, memudahkan Allah sama kita. Jalan kerja kita gampang, gara-gara baba kita. Bukan gara-gara kita punya otak, bukan. Dia sujud-sujud sama Allah, dia sama Allah. Begitu saudara. Tafwid. Kalau kita tafwid enak. Kisah menarik antara guru dan murid, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik Imamu Daril Hijrah,
ulama besar di Madinah. Makamnya ya nggak jauh dari baru pintu masuk ke Baqi', berdampingan dengan makam gurunya namanya Imam Nafi'. Sementara Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Imam Malik, kata Imam Malik, udah ngaji aja yang rajin Syafi'i, ama Allah tuh nurut, nanti dipikirin sama Allah. Kata Imam Syafi'i, guru kagak bisa guru, jangan masih mondoknya. Imam Syafi'i mondok di Madinah, harus usaha, karena tawakal itu ba'dal amal. Sesudah kita ikhtiar baru tawakal. Enggak, tinggian tafwid. Dari mana kalau kita nggak ikhtiar? Ada yang mikirin. Deal guru, deal. Baik, benar siapa antara guru sama saya? Enggak apa-apa. Kalau ente mau uji, Imam Syafi'i, izin guru hari ini nggak ikut ngaji, enggak apa-apa. Dia pergi ke pasar Madinah, nyari kerjaan di pasar Lembang, beresin tuh, nyortir anggur, mana yang bagus, mana yang udah busuk dipisahin. Alhamdulillah dapat Imam Syafi'i 5 kilo, dapat 5 kilo Imam Syafi'i upah dari nyortir. Kata Imam Syafi'i, tuh kalau nggak kerja nggak bisa, tawakal itu kudu habis kerja. Begitu kata Imam Syafi'i. Akhirnya dia mau uji Imam Malik, namanya punya guru, pengen bagi juga kesenangannya sama guru. Kasih buat guru 3 kilo, buat dia 2 kilo. Bawa anggur, dibagi 2, minta plastiknya aja pas 1 lagi. 3 kilo lagi. Kasih. Nih guru, anggur. Dari mana? Itu izin nggak ngaji? Saya kerja. Beneran saya guru sama guru. Bener yang mana Syafi'i? Kudu kerja dulu. Kan baru dapat anggur. Berkat kerja dapat anggur. Kata Malik, gua kagak ke mana-mana, dari pagi birit dapat 3 kilo. 3 kilo. Enggak kemana-mana, zikir aja baca sholawat, dapat berapa? 3 kilo. Ono yang ngontang manting dapat berapa? 2 kilo. Kan udah gua bilang, tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Syekh Nawawi tulis, wa huwa a'la minat tawakkul. Tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Ente kan tawakal ba'dal amal. Kalau saya tafwid, Allah penin, gue mau baca sholawat, dapat 3 kilo, nggak panas, nggak hujan, tafwid. Begitu kata Imam Syafi'i. Iya juga, iya emang susah lawan guru masalahnya ini. Imam Malik hebat tuh, tafwid saudara, tafwid tuh kayak begitu, tafwid. Maka saudara, tafwid ini ba'da tawakkul. Kalau saudara udah pensiun, udahlah, kan kemarin gak keburu mau ngaji, bang ngaji yuk. Terima kasih diajak, nyari apa? Malam apa nih? Malam Rebo. Lu mau yang kagak, kurang ajar. Ngajak ngaji mau jangan di waktu kerja. Gua kerja di Pulau Gadung, jauh. Ngajak ngaji mau hari libur, cenari kerja yang bener, lu dasar miring. Begitu tuh dikatain kita. Ya baik bang, maka kemudian hari Minggu ngaji. Hari Minggu siapa gurunya yang ngajar? Oke, Abdullah Syafi'i. Bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Aduh, waktunya sama keluarga. Begitu kan, dari Senin sampai Jumat kan kerja, Sabtu Minggu buat keluarga. Lu yang kagak aja ngajak ngaji, ntar aja kalau udah pensiun. Dapat kabar udah pensiun, masih diajak ngaji. Emang temennya baik. Bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Waduh, jadwal main sepeda di Green Lake. Begitu, ada aja alasannya.
Mau sampai kapan? Hidup puyeng, mumet hidup kita. Jadi jangan banyak ini banyak itu. Akhirnya belum ibadah mati. Aduh. Umur laksana bungkus karung dan beras adalah amal soleh. Nggak ada harganya karung. Yang ada harganya beras malah naik terus lagi. Begitu, naik terus. Begitu. Maka yang harus kita pikirin amal soleh. Biar naik terus. Begitu. Umur mau karung. Maka kita ini kudu tafwid sama Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan segalanya sama Allah dah. Makanya dalam ruku kita diajari nama Rasulullah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa bisa diajari. Doa ruku udah kelewat kalau ngaji fikih itu. Itu begitu saudara. Kita bertaslim sama Allah. Taslim aja. Masya Allah kagak openin kita. Begitu bahaya aja itu. Diopeni. Tenang. Begitu. Tenang. Maka agar supaya kita tenang, happy, bahagia, contoh orang gila. Bukan jadi gila. Akhlaknya baik. Contoh mayit lebih tinggi. Serahin nama Allah. Mau ngapain kita? Kita puyengin. Saban hari ngederesnya bon mulu bon. Sini nih yang minjem 2 juta belum bayar. Sini 1,5 juta belum bayar. Menajong banget nih orang nih. Minjem doang pinter, bayar kagak pinter banget. Galakan dia lagi sama gua. Ngederesnya kayak begini, yang pegel nih. Mana nomor HP-nya ganti lagi. Lah kan mananya gak ingat kita. Kita ingat dia, kan tinggian dia. Allah yang ingat kita aja kagak kita ingat-ingat. Kurang mau dikir. Taslim yang tinggi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, qala Al-Ghazali. Imam Ghazali menyatakan, ngomongin tafwid, wa huwa iradatu an yahfadallah alaika masolihaka. Yang namanya tafwid adalah keinginan Allah jaga, urus segala kebutuhan kita pada sesuatu yang kita enggak aman dari ketakutan masa depan. Jadi kita tidak mencemaskan masa depan kita dengan berlebihan sehingga kita menyerahkan segalanya kepada Allah demi impian hidup kita. Udah jalanin aja. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruh aja keluargamu untuk jalanin perintah Allah, anak binimu. Aku enggak minta rezeki, tapi aku tanggung jawab rezekimu. Asal keluargamu pada taat, pada ibadah, mematuhi perintahku. Dan kehidupan pada akhirnya yang paling bahagia bagi orang yang bertakwa. Maka karena itu saudara, kita ini kudu tafwid. Serahin nama Allah. Serahin nama Allah. Jangan terlalu banyak beban yang jadi stres dalam hidup. Coba lihat bujangan, nih bujangan, biar tahu kenapa dia nggak nikah-nikah. Penuh otaknya, penuh. Kalau gua nikah, paling tidak sewa gedung nih, punya temen kita 3 juta, itu udah diskon tuh karena temen. Habis itu kudu ngontrak di Karangtengah, berapa ya? 1 juta. Kalau nanti hamil, kalau mau dukun beranak urutnya, kalau ke rumah sakit mana Mayapada lagi.
Apa itu? Oh, mandaya. Oh, mandaya lagi. Begitu. Kalau lahirnya normal, kalau sesar, apa nggak mahal? Kalau mau susunya tajin, tahu tajin nggak? Ya, yang beras itu tajin. Begitu, betul nggak? Tajin ya? Iya. Kalau Nutrilon, sekalinya udah berapa? Kalau nanti SD mana mahal lagi, TK-nya. Yang model begini kira-kira mau nikah apa kagak nih? Tuh kagak. Kagak. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Iya mikir yang enggak. Jadi puyeng. Kalau saudara dulu nikah mikirin kayak begitu, saudara belum punya bini, belum punya anak sampai ini hari. Untung dulu kagak gitu-gitu amat. Jadi alhamdulillah udah punya anak juga. Sendok punya, garpu punya, spray punya. Ya Allah. Kadang-kadang nggak terlalu panjang. Ada Allah dah. Gara-gara kala itu ada Allah. Udah nikah aja. Allah kasih saudara. Biar kata rumah ngontrak masih kebayar. Orang punya rumah, bahkan punya kontrakan. Mau ngapain? Mau apain lagi yang dikeluhin sama Allah? Ada juga Allah ngeluh sama kita, nikmat udah banyak. Ngapa nggak ibadah? Ngeluh mulu. Ngapa? Begitu. Karena terlalu banyak matanya lihat kanan kiri. Lihat dong pakai kacamata kuda. Kuda cepat nyampe ke tujuan. Karena banyak tengok-tengok. Jadi puyeng. Banyak ngiri. Jadi stres. Hidup nggak perlu begitu. Udah. Begitu. Kalau saudara muncul ngiri, ada orang makan ke restoran, bukan. Itu gambar yang udah tahun lalu. Di-share-nya sekarang nge-share lagi. Inget-ingetin deh gambarnya. Jadi saudara jadi nggak stres. Gambar tahun lalu. Nge-share lagi, kulit durian lagi. Itu udah 3 bulan yang lalu. Udah. Jadi saudara juga bisa pergi aja ono kaji kokom. Di depan naik motor, pinjam aja motor temen, foto di depan naik motor, share Haji Kokom Cipondo, apa Mpok Minun, Pinang, adeh udah begitu, share aja. Waduh, makan enak ngajak-ngajak, yoi, padahal kagak orang lagi tiduran, mainin HP. Ya Allah, itu karena banyak pikiran ini jadi stres. Hidup yang nyantai aja. Percaya dah. Banyakin baca wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Surat apa ini ya? Surat ini suratnya. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Banyakin. Kuserahkan hidup dan matiku untukmu ya Allah. Begitu. Serahin nama Allah. Yang penting waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing dah. Jangan dibikin stres. Begitu, ngumpet aja di rumah jadi stres. Serahin nama Allah. Begitu. Yang kagak. Begitu. Ini jadi puyeng dalam hidup. Enak hidup kita. Ya Allah, enak. Begitu hidup kita. Orang kalau melihat doang kehidupan orang lain lebih enak dari kita, itu nafsu. Belum ngobrol sama dia, coba ngobrol, dia lebih mumet dari kita. Kelihatannya doang, ada orang joget-joget, kayaknya senang banget itu. Belum ngobrol ente, sama joget-joget tuh. Dia lagi puyeng dia, gitu. Kenapa? Jogetnya tiap malam lagi katanya. Itu bukan orang senang, puyeng dia. Puyeng nih bagaimana ini? Gitu jangan sampai kalah lagi nih. Begitu. Puyeng. Bukan orang senang, bukan. Orang puyeng. Jangan dikata orang senang, jangan. Jadi saudara tenang aja, tenang. Begitu, tenang. Begitu. Udah enak-enak dagang, enak, nyalon dewan. Puyeng deh. Dagang gak diurusin. Ya rugi lah gak diurusin. Gitu.
Udah enak. Jalanin yang ada. Ikuti amarel yang ada. Enggak puyeng hidup. Ketika loncat-loncat itu yang jadi puyeng. Udah dah, jalan aja pada garisnya. Puyeng hidup. Baik. Surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Ini kan berbicara tentang tukang sihir ini. Fir'aun ini sebenarnya. Asalnya itu. Yang zaman Nabi Musa itu. Dia bilang, ku serahkan segalanya sama Allah. Senyum. Jadi kita harus mantapin dah. Udah tawakal aja sama Allah. Di badan kita ini ada penyembuhan. Penyembuhan. Pada badan kita ini ada obat. Ada segalanya. Enzim pembusukan di badan kita ada. Ini makan. Kalau saudara bingung sama makanan, ini tangan kita ini ada enzim pembusukan. Jadi sebelum dimakan kena tangan jadi basi. Makanya makanan nggak boleh disentuh tangan, bakal jadi basi. Itu kenapa? Ada enzim pembusukan. Jadi di dalam nggak perlu banyak diolah. Kalau makannya langsung pakai tangan, kan udah enak. Begitu, udah enak. Di mulut ada enzim pembusukan. Dikunyah yang lama tuh nasi itu ada zat gula. Kalau dikunyah yang lama hilang zat gulanya, nggak apa-apa. Hidup itu yang enak aja. Gitu, nggak usah saudara ganti pakai kentang. Ya Allah, orang Betawi makan nasi diganti sama kentang. Tanya aja sama tetangganya, makan roti habis sekaleng, tanya, udah makan belum? Tuh belum, diganti kentang. Tambah belum makan, tambah stres. Udah makan nasi aja normal. Hidup jangan jadi beban, ketakutan yang macam-macam. Begitu. Sampai saudara beli alat-alat, cek gula, mana beda alat, beda toko, beda hasil lagi. Apa nggak stres? Bener nggak? Bener nggak? Iya, alat bisa aja error. Begitu. Lihat tuh orang yang survei nggak sama, karena beda. Begitu. Kayak begitu. Jadi itu juga alat itu survei badan kita kata alat. Udah kayak Tuhan aja nih alat. Waduh, gula gua udah 400. Waduh, ini bagaimana ini? Itu bagaimana ini jadi stres. Ini bukan Tuhan, bukan Tuhan, alat. Udah kayak Tuhan. Kupasrahkan nama Allah. Orang dulu juga nggak pakai gini-gini sehat. Kita pakai gini. Kalau banyak kan pusing. Keluar, duduk. Saya kadang ajak ziarah. Ziarah tuh keluar Batang. Ketemu luar Batang. Ada orang udah nggak makan udah seminggu. Lah kita makan sehari 3 kali. Masih ngeluh juga. Dia tidak ngeluh, biasa aja. Lah ini kebangetan. Saya pengen saudara ada handphone, dicas, sejam, dicabut, mati lagi. Ini lowbat. Begitu. Saya nggak pengen saudara kayak baterai. Kayaknya tenang dilihat dari wajahnya nih. Dan sampai keluar dari masjid, puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Kudu masuk ini. Kalau begitu lowbat itu lowbat. Kita harus tafwid. Benar-benar nih hidup. Ibadah dah sama Allah yang benar. Ya Allah, zikiran udah dibagi tuh sama kawan-kawan tuh. Baca aja, biar tidak terlalu banyak terbebani. Jadi kita punya suplemen. Wiridan itu suplemen dari kerja kita. Suplemen. Dibaca, suplemen. Kenapa? Dengan suplemen ini kita punya vitamin. CC-nya dinaikin. Kalau CC-nya dinaikin biar kata 60 sama 60 lah cepetan yang Ono, Fortuner, mobil kita. Walaupun mereknya Sigra tuh cepet bahasa Betawi itu. Sigra 60. Ama ini Fortuner 60, cepetan Fortuner. Biar kata dia lambat. Ini Sigra tapi lambat. Begitu. CC kita, CC. Sigra tuh bahasa Betawi ya. Sigra. Mananya cepet, begitu, cepet. Maka jiwa kita ini pasrahkan nama Allah.
jiwa kita, pasrah. Biar hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Pasrah. Pasrah. Saya punya mobil. Saya punya mobil. Saya nggak ngerti ya sama mobil tuh. Onder dealnya. Nggak paham. Saya pasrahin nama bengkel. Udah urusan Haji Sarna. Kata Haji Sarna ganti ini, ganti. Kata Haji Sarna ini masih bagus. Ya bagus. Jadi biar nggak bermasalah, pasrahin aja. Dan yang paling ngerti sama kita Allah. Pasrahin hidup kita sama Allah. Biar jangan terus stres. Udah segini aja dah. Gue tanya jawab. Intinya kita kudu tafwid. Diddu tafwid tomak. Lawanan tafwid adalah tamak. Tamak ini yang bikin stres. Tamak ini yang bikin kita bingung. Tamak ini yang bikin kita menderita jiwanya. Dan muncul penyakit-penyakit yang lain. Hindarkan tamak. Munculkan tafwid. Dengan banyak kita membaca La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah.